Cinta diam-diam, perjuangan tanpa suara. Pernah nggak sih kamu mencintai seseorang, tapi memilih untuk diam, bukan karena tidak punya keberanian, bukan juga karena tidak serius, tapi karena kamu tahu, tidak semua cinta harus diungkapkan. Ada cinta yang tumbuh pelan-pelan, datang tanpa permisi, mengisi hati tanpa suara, dan diam-diam menjadi doa yang paling sering kita sebut dalam hati. Hari ini kita akan bicara tentang cinta yang jarang dibahas. Cinta diam-diam, perjuangan tanpa suara. Tidak semua orang yang diam itu lemah. Kadang justru yang paling dalam cintanya adalah yang paling tenang sikapnya. Ada banyak alasan kenapa seseorang memilih mencintai dalam diam. Mungkin karena dia sudah punya pasangan. Mungkin karena takut merusak persahabatan yang sudah terjalin begitu lama. Mungkin karena merasa belum pantas, merasa masih banyak yang harus diperbaiki dari diri sendiri. Atau mungkin hanya belum waktunya. Kamu merasa bahwa jika dipaksakan sekarang, semuanya justru akan berantakan. Cinta diam-diam seringkali bukan tentang ketakutan, tapi tentang pertimbangan, tentang menjaga perasaan orang lain, tentang tidak ingin ego kita menyakiti siapapun, termasuk diri kita sendiri di masa depan. Dan disitulah perjuangannya. Karena setiap hari kamu harus bersikap biasa saja, padahal di dalam hati, rasanya luar biasa. Kamu harus tetap tersenyum saat bertemu dengannya, seolah tidak ada apa-apa. Tetap menjadi pendengar yang baik, bahkan saat dia bercerita tentang orang lain yang dia suka. Kamu harus tetap terlihat kuat, padahal mungkin hatimu sedang belajar menerima kenyataan pelan-pelan. Setiap interaksi kecil menjadi bahan pemikiran berhari-hari. Sebuah sapaan singkat bisa membuatmu bahagia seharian. Sebaliknya, melihatnya bersama orang lain bisa membuat hatimu terasa berat. Ini adalah roller coaster emosi yang kamu jalani sendirian, tanpa ada yang tahu. Perjuangan ini nyata, meski tak terlihat oleh mata. Cinta diam-diam itu melelahkan. Karena kamu berjuang sendirian, tidak ada status, tidak ada kepastian, tidak ada jaminan bahwa suatu hari dia akan tahu perasaanmu. Yang ada hanya harapan kecil, yang kadang tumbuh subur, kadang meredup di telan kenyataan. Kamu memperhatikannya dari jauh, mencoba memahami apa yang dia suka dan tidak suka. Kamu mendoakannya dalam diam, berharap semua yang terbaik untuknya, tanpa ia perlu tahu siapa yang mengirimkan doa itu. Kamu ikut merayakan kebahagiaannya, tersenyum tulus saat melihatnya tertawa, meski bukan kamu alasannya. Dan disitulah kedewasaan diuji. Karena cinta yang dewasa bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang melihat orang yang kita cintai bahagia, meski bukan bersama kita. Ini adalah level keikhlasan yang luar biasa. Namun, penting juga untuk jujur pada diri sendiri. Coba tanyakan, apakah diam ini membuatmu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Karena mencintai dalam diam itu indah sebagai sebuah perasaan. Tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri dalam prosesnya. Kamu tetap berharga dengan atau tanpa perasaannya. Lalu, haruskah perasaan ini diungkapkan atau dilepaskan? Pertanyaannya bukan hanya aku berani atau tidak, tapi lebih dalam lagi. Apa tujuan dari perasaan ini? Jika suatu hari kamu merasa siap, hatimu sudah kuat untuk menerima jawaban apapun, dan situasinya memungkinkan, mengungkapkan bukanlah hal yang salah. Karena cinta juga butuh kejelasan untuk dirimu sendiri. Terlepas dari jawabannya nanti, setidaknya kamu sudah jujur pada perasaanmu. Tapi jika kamu tahu dari awal bahwa kenyataannya tidak bisa, misalnya dia sudah bahagia dengan orang lain, atau ada batasan yang tidak bisa dilanggar, maka belajar melepaskan adalah bentuk cinta yang paling tinggi. Melepaskan bukan berarti kamu gagal atau kalah. Justru itu adalah tanda bahwa kamu sudah cukup dewasa untuk tidak memaksakan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan. Melepaskan berarti kamu lebih mencintai dirimu sendiri dan menghargai kebahagiaan orang lain. Ingat, tidak semua cinta harus dimiliki untuk menjadi berarti. Ada cinta yang datang hanya untuk mengajarkanmu tentang kesabaran, tentang ketulusan, tentang bagaimana rasanya mencintai tanpa syarat, dan mungkin yang terpenting, tentang bagaimana mengikhlaskan. Cinta diam-diam mengajarkan kita banyak hal, bahwa hati bisa menjadi sangat kuat tanpa harus terlihat di luar, bahwa doa kadang lebih jujur dan lebih kuat daripada kata-kata yang terucap, bahwa sebuah perasaan tidak selalu harus diumumkan ke seluruh dunia untuk menjadi nyata. Perasaan itu nyata karena kamu merasakannya, tapi
Pengalaman ini juga mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Kita semua berhak dicintai dengan jelas. Bukan hanya dalam bayangan, bukan hanya dalam kemungkinan-kemungkinan. Kita berhak mendapatkan kepastian dan ketenangan. Jika kamu sedang mencintai dalam diam hari ini, aku ingin kamu tahu satu hal. Perasaanmu tidak salah. Kamu tidak bodoh karena berharap. Kamu tidak lemah karena memilih mencintai dengan caramu sendiri. Itu adalah bagian dari perjalanan hatimu. Tapi jangan lupa, cinta terbaik adalah yang membuatmu merasa tenang dan damai, bukan yang membuatmu terus-menerus bertanya-tanya dan merasa cemas. Mungkin hari ini kamu masih memilih diam. Mungkin kamu sedang dalam proses belajar melepaskan, atau mungkin kamu sedang mengumpulkan keberanian untuk mengambil langkah selanjutnya. Apapun pilihanmu, jaga hatimu baik-baik, karena cinta sejati tidak akan pernah membuatmu kehilangan harga dirimu. Dan jika memang dia ditakdirkan untukmu, percayalah, tidak perlu ada perjuangan tanpa suara selamanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kamu pernah mencintai dalam diam, semoga obrolan kita hari ini menjadi pelukan hangat untukmu. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap jaga hati dan tetap percaya. Cinta yang tepat akan datang dengan cara yang tepat. Jangan lupa subscribe ya.